pukul 6 waktu Indonesia Barat. Karena ini virus ya gitu loh, ini mudah menyebar dan emang kalau penanganannya tidak bagus, tidak baik, maka akan menyebabkan yang lebih parah. Pada PON 21 ini, Saudara Ade mendapatkan medali perunggu dan sekaligus medali pertama bagi kontingen Provinsi Lampung. Selamat pagi pendengar. Berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 4 September 2024 dengan topik berita. Virus cacar monyet atau Mpox kembali menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Waikanan, mengingat peningkatan jumlah kasus yang signifikan di Indonesia. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf. Virus cacar monyet atau Mpox kembali menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Waikanan mengingat peningkatan jumlah kasus yang signifikan di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Palasta Sitepu. Belum ada dan terduganya pun belum ada. Jadi kami kalau sudah ada laporan dari puskesmas atau Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan pastikan belum adanya penyebaran MPOK serta menghimbau masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam bahaya penyebaran virus MPOK menyusul kian meluasnya penyebaran virus MPOK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sri Kandi melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Didi kepada RRI mengatakan virus cacar monyet atau MPOK kembali menjadi perhatian pemerintah akibat peningkatan jumlah kasus di Indonesia. Ia mengatakan virus cacar monyet atau monkeypox memiliki gejala seperti demam dan muncul bintik-bintik. Jadi seperti itu. Jadi di Waikanan ini untuk sampai dengan saat ini belum ada dan terduganya pun belum ada. Jadi kami kalau sudah ada laporan dari puskesmas atau pasienkes swasta lain, bila ada terduga cacar monyet, maka kami nanti akan turun ke lapangan dan melakukan PE bersama dengan puskesmas sampai dengan pengambilan sampel. Jadi sebenarnya karena ini virus ya gitu loh, virus, jadi sebenarnya ini mudah menyebar kan gitu, dan emang kalau penanganannya tidak bagus, tidak baik gitu, dan ini maka akan menyebabkan yang lebih parah gitu. Jadi untuk itu kita penanganannya sebenarnya yang harus lebih baik karena penyebarannya pun dia cepat. Kalau vaksin belum, jadi vaksin ini masih berada di Kemenkes dan vaksin ini masih terbatas. Kalau dari hasil Zoom kemarin bahwa nanti vaksin itu hanya untuk orang-orang yang beresiko tinggi untuk terkena cacar monyet. Didi mengatakan penyediaan vaksin untuk MPOK masih diutamakan bagi masyarakat yang mudah terdampak oleh virus. Ia juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Waikanan telah mengikuti arahan bagaimana penyebaran serta penanganan penyakit MPOK melalui virtual Zoom, bila mana sudah ditemukan dan apa yang harus dilakukan masyarakat serta petugas kesehatan. Ia menambahkan bagi masyarakat agar lebih waspada serta dapat mencari informasi lebih lanjut melalui puskesmas tentang bahayanya virus MPOK, serta ia menghimbau agar masyarakat yang sudah mengalami gejala-gejala MPOK dapat langsung memberikan laporan ke puskesmas dan melakukan isolasi mandiri. Dari Waikanan, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, pejabat Gubernur Lampung diminta menjaga netralitasnya dan fokus melaksanakan tugas yang diembannya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ihwan Wijaya.
bagaimana pejabat gubernur ini politiknya harus netral, harus. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Herman HN mengatakan PJ Gubernur Lampung Samsudin harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Selain itu menurut Herman HN, PJ Gubernur Lampung juga harus netral dan tidak berpolitik agar pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang berlangsung secara jujur dan adil atau jurdil. Ya, harapan kita bagaimana pejabat gubernur ini politiknya harus netral, harus bersama-sama partai politik supaya pemilu kita jurdil, jujur dan adil. Bagaimana bisa menjaga biar dia sebentar tapi bisa bekerja untuk mengayomi seluruh rakyat seprovinsi Lampung. Senada dengan Ketua DPC Demokrat Lampung Selatan M. Junaidi, ia juga meminta PJ Gubernur Lampung Samsudin benar-benar netral dalam menjalankan tugasnya. Sebab menurut Junaidi, latar belakang Samsudin yang merupakan seorang aparatur sipil negara ASN aktif yang harus menjaga netralitasnya. Apalagi Provinsi Lampung bersama 15 kabupaten kota lainnya akan menggelar Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kalau namanya PNS itu wajib hukumnya netral, jadi baik PJ Gubernur maupun PNS lainnya yang masih berstatus PNS ya wajib netral dalam konteks pilgub ini. Ya tentu mudah-mudahan Pak PJ ya bisa netral dalam proses pilkada. Dan saya yakin dia pasti netral. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Tamri Suhaimi mengatakan seluruh ASN di Provinsi Lampung harus menjaga netralitasnya dalam Pilkada serentak yang digelar pada 27 November mendatang. Tamri menjelaskan setidaknya ada 7 larangan bagi ASN, diantaranya memasang spanduk promosi calon, mengunggah, memberikan like, mengomentari, menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon, menjadi pembicara dalam pertemuan partai politik, foto bersama calon, serta menghadiri deklarasi calon baik dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik. ASN ini diatur secara ketat, like tidak boleh, posting komentar yang mendukung juga tidak boleh. ASN itu sadar bahwa setiap kita ini semua itu punya afiliasi politik, punya dukungan, punya simpati kepada salah satu calon, tapi tidak boleh mengajak orang, itu intinya. Jadi tidak boleh mengajak orang, tidak boleh komen yang mengarah dukungan. Meskipun harus netral, namun Tamri Suhaimi menambahkan, secara kelembagaan Bawaslu tidak melakukan pengawasan secara khusus terhadap ASN, sebab pengawasan oleh Bawaslu dilakukan kepada seluruh elemen, baik masyarakat maupun penyelenggara pemilu, termasuk ASN. Karena itu Tamri berharap ASN di Provinsi Lampung bisa menjaga netralitas dan memahami aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena ASN menjadi salah satu elemen yang rawan melakukan pelanggaran dalam pilkada. Meskipun mengawasi hingga tingkat kelurahan dan desa, Bawaslu juga berharap masyarakat ikut aktif mengawasi netralitas ASN. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polresta Bandar Lampung mendistribusikan ribuan liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Pendistribusian air bersih ini dilakukan di Desa Welaga, Sukabumi, Bandar Lampung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Dwi Pranyoto. Polresta Bandar Lampung mendistribusikan ribuan liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Pendistribusian air bersih ini dilakukan di Desa Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung. Mobil water cannon digunakan untuk mengangkut air bersih untuk sampai ke lokasi terdampak kekeringan. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya mendistribusikan 7 ton air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Selain itu pihaknya juga akan terus mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan pada musim kemarau saat ini. Satu lokasi ini dengan 7 ton yang kita gunakan water cannon, ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita cek kembali wilayah-wilayah mana yang membutuhkan bantuan. Insya Allah kita akan berikan bantuan. Bisa ke 110 atau mungkin bisa ke WA kami langsung 0812 7200 199 atau ke Babin ya mungkin. Kapolresta Kombes Pol Abdul Waras menegaskan bagi masyarakat Bandar Lampung yang wilayahnya mengalami kekeringan ataupun kesulitan air bersih bisa segera menghubungi Polresta Bandar Lampung. Tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat yang mengalami kekeringan bisa menginformasikan ke Mapolresta atau Babin Kamtipmas di wilayahnya masing-masing. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 0,07% secara bulanan pada Agustus 2024. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Fatia Zatadini. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat inflasi sebesar 0,07% secara bulanan atau month-to-month pada Agustus 2024. Kepala BPS Provinsi Lampung atas Perlindungan Lubis dalam keterangan resminya menyampaikan kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi tertinggi adalah kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,08%. Sementara untuk komoditas utama penyumbang inflasi secara month-to-month antara lain beras sebesar 0,15%, kopi bubuk sebesar 0,07%, sekolah menengah atas dengan andil 0,06%, sigaret kretek mesin 0,04%, dan sigaret kretek tangan 0,02%. Lebih lanjut atas menjelaskan jika diperhatikan tingkat inflasi secara year on year pada bulan Agustus 2024 sebesar 2,33%. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil tertinggi dalam pembentukan inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 4,67% dan andil sebesar 1,5%. Jika kita perhatikan tingkat inflasi secara year on year pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar 2,33%, yaitu Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, kelompok pengeluaran yang memberikan andil tertinggi dalam pembentukan inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 4,67% dan andil terhadap inflasi umum sebesar 1,50%. Atas menambahkan tingkat inflasi tahunan atau year on year tertinggi tercatat di Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,94%. Kemudian untuk tingkat inflasi terendahnya di Kota Metro sebesar 2,05%. Sementara untuk tingkat inflasi bulanan atau month-to-month tertinggi tercatat di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 0,26%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Mesuji sebesar 0,17%. Sementara untuk deflasi terdalam tercatat di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,35%. Dari Bandar Lampung, Fatia Zatadini, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Loka Pengawas Obat dan Makanan melakukan pembinaan kepada pramuka untuk menjadi kader dan membantu dalam pengawasan obat dan makanan. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud sinergitas lintas sektor yang diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Bayu Luwesing Satria. Anggota Sakapom diberikan pengetahuan keamanan obat dan makanan melalui 3 krida. Setelah diberikan pengetahuan serta keterampilan, Loka Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang melibatkan anggota pramuka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Kebijakan tersebut termasuk salah satu bentuk sinergitas lintas sektor yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kepala Lokapom Tulang Bawang Aji Sanjaya kepada RRI mengatakan, anggota pramuka memiliki potensi untuk menjadi kader gerakan peduli obat dan makanan aman. Dia juga mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemberdayaan pramuka di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan. Menurutnya hal itu yang melatar belakangi pihaknya membentuk Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau Sakapom. Selain itu dia menjelaskan Sakapom diberikan pengetahuan keamanan obat dan makanan dalam 3 krida, yakni krida pengujian sederhana, krida pemantauan, serta krida informasi obat dan makanan. Setelah diberikan pengetahuan dan keterampilan, Sakapom akan mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui beberapa kegiatan dengan pengawasan penuh yang didampingi petugas Lokapom. Dia mengaku pembinaan pramuka dan pembentukan Sakapom akan dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Lokapom Tulang Bawang, termasuk di Kabupaten Waikanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemberdayaan gerakan pramuka di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan.
Ini adalah latar belakang kami membentuk Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Anggota SAKAPOM diberikan pengetahuan keamanan obat dan makanan melalui 3 krida. Setelah diberikan pengetahuan serta keterampilan, anggota SAKAPOM mengimplementasikan ilmu yang didapat. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota SAKAPOM ini harus dengan supervisi dari petugas Lokapom. Pembinaan kepada anggota pramuka dan pembentukan SAKAPOM akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah pengawasan Lokapom Tulang Bawang, termasuk di Kabupaten Waikanan. Ajis berharap SAKAPOM mampu mengidentifikasi pelanggaran di bidang obat dan makanan serta mampu melindungi diri sendiri dan masyarakat. Dia juga berharap SAKAPOM mampu menjadi kader dan dapat membantu Lokapom melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke berita olahraga. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Lintas Lampung Olahraga. Pemerintah Provinsi Lampung menyambut kedatangan Mayusi Adeputra, atlet senam artistik penyumbang medali pertama untuk Lampung di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter M. Priyambudi. Kedatangan atlet penyumbang medali perunggu tersebut disambut Kabid Binpres Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Diki Novalino di Bandara Raden Intan Lampung kemarin. Mewakili pemerintah Provinsi Lampung menyambut kedatangan salah satu atlet PON dari cabur senam, yang mana pada PON 21 meraih medali perunggu yang sekaligus sebagai medali pertama bagi kontingen Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Diki mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih atas prestasi yang sudah diraih atlet PON Lampung tersebut. Kami mewakili pemerintah Provinsi Lampung menyambut kedatangan salah satu atlet PON kita dari cabang olahraga senam, Saudara Ade, yang mana pada PON 21 ini Saudara Ade mendapatkan medali perunggu dan sekaligus medali pertama bagi kontingen Provinsi Lampung. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami ucapkan banyak terima kasih atas prestasi yang telah diraih oleh Saudara Ade yang apa yang telah dicapai pada PON 21 ini. Sementara itu, Mayusi Adeputra menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lampung karena hanya bisa menyumbangkan medali perunggu pada PON dari cabur senam artistik. Dirinya sudah berusaha dan bertekad untuk bisa mempersembahkan medali emas, namun hanya bisa memberikan medali perunggu. Di samping itu, Mayusi Adeputra juga menyampaikan terima kasih kepada Provinsi Lampung dan sangat merasa terharu atas sambutan yang diberikan kepadanya meski hanya meraih medali perunggu. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Cabang olahraga Wusu Lampung terus tingkatkan semangat dan tekad dalam mengejar prestasi dan meraih medali emas di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ferry Nuryadi. Manajer cabur Wusu Lampung untuk PON 2024, Mursalin Lamo kepada RRI mengungkapkan 6 atlet Wusu Lampung yang akan mengikuti kejuaraan PON ke-21 2024 Aceh Sumut terus tingkatkan semangat dan tekad untuk bisa meraih medali PON. Dijelaskannya, para atlet yang terdiri dari 2 atlet turun di nomor taulu dan 4 atlet akan bertanding di nomor sanda sudah menjalani berbagai persiapan yang diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih juara. Di samping itu, Mursalin juga mengungkapkan pada ajang PON tahun ini pihaknya menargetkan medali emas yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Lampung dan sekaligus mengharumkan Provinsi Lampung di tingkat nasional. Disupport langsung pembiayaannya oleh KONI. Ini atlet taulu sanda. Mudah-mudahan pada PON 21 2024 ini cabur Wusu Lampung bisa menorehkan medali karena sudah 2 kali lolos PON. Lebih lanjut, manajer Wusu Lampung itu mengungkapkan kondisi fisik para atlet yang akan berlaga di PON sangat baik dan secara mental juga sudah sangat siap karena mereka tidak terbebani bahkan sangat termotivasi untuk meraih target medali emas. Ferry Nuryadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Nur Rahman Yusuf, sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia.